Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zuhratul Munawwaroh. Anak-anak, pagi ini kita akan mempelajari hidup damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dengan membaca doa mau belajar terlebih dahulu. Hai Rizky, kamu jangan mentang-mentang ya anaknya Pak Kampung, sok cantik, sok kaya, ngatur-ngatur sama temennya. Siapa juga yang kayak gitu, Wafil? Kamunya aja yang berlagak sok pahlawan di depan cewek-cewek. Membela, dikira jagoan. Ada apa Rizky sama Wafil? Tidak boleh bertengkar ya. Sekarang tidak ada yang mulia, tidak ada yang paling cantik, tidak ada yang paling jagoan. Orang yang paling mulia di mata Allah adalah hanya orang yang paling bertakwa. Nah, ayo sekarang damai. Minta maaf ya, saling meminta maaf. Karena damai itu indah. Yuk kita nyanyikan wasulhu khair, wasulhu khair. Damai itu indah, anak soleh solihah, anak soleh solihah, cinta damai, wasulhu khair. Damai adalah sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia di mana tidak ada perseteruan, kekerasan ataupun konflik. Sistem keadilan berlaku baik dalam kehidupan pribadi, antar personal maupun sosial politik secara menyeluruh dan global. Bagaimana cara mewujudkan perdamaian? Ada 3 cara. Yang pertama ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang pertama ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya amal. Setiap perbuatan manusia dimulai dari gerak hati atau niat. Niat baik akan berbuah kebaikan. Niat yang ikhlas akan berbuah keikhlasan, menjadikan hati tentram, tidak ada beban yang memberatkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Sabar adalah tahan uji atau tabah. Sabar juga bermakna teguh pendirian dalam berjuang serta optimis menyambut masa depan. Macam sabar ada 5. 1. Sabar menjalankan perintah Allah. 2. Sabar menjauhi larangan Allah. 3. Sabar menerima musibah. 4. Sabar menuntut ilmu. Dan yang kelima, sabar dalam bekerja. Kelima macam sabar itu menuntut ketahanan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Anak-anakku sekalian, selain jiwa yang sabar, untuk mewujudkan sikap damai yang ketiga adalah jiwa pemaaf. Sikap pemaaf adalah suka memaafkan orang lain tanpa sedikit pun rasa benci ingin membalasnya. Manusia yang baik yang menyadari kesalahannya dan segera bertaubat kepadanya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nabi Muhammad telah mencontohkan sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf ketika orang Yahudi suruhan Abu Jahal untuk menyakiti Nabi Muhammad. Setiap hari meludahi Nabi Muhammad ketika melewati lorong Ka'bah. Justru Nabi Muhammad ketika orang Yahudi itu sakit menjenguk ke rumahnya, sehingga orang Yahudi tadi itu salut terhadap ketulusan hati Nabi Muhammad dan menyatakan diri masuk Islam. Baiklah anak-anak, akhirnya pelajaran kita hidup damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf sudah selesai. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salam damai, peace. Mari kita akhiri pembelajaran kita pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.